Asisten pelatih timnas Indonesia bikin takjub jelang laga dengan Cina dan Jepang. Alex Pastor gerak cepat memantau Emil Audero langsung ketika debutnya bersama Palermo, sebagai pengganti Paes yang kena akumulasi kartu kuning. Menggemparkan, Patrick Kluivert juga langsung menemui Pascal Struijk di Oxford, ketika sedang memantau Marcelino dan juga Ulla Romeni. Siap diboyong ke timnas Indonesia. Mengejutkan, wasit kontroversial pada laga Bahrain versus Indonesia, Ahmed Alkaf dipecat dari wasit Piala Dunia oleh FIFA. Federasi Negara Oman mengecam tindakan FIFA tersebut. Resmi, PSSI kirim 2 nama pemain untuk ajang ASEAN All-Star kontra Manchester United. Siapa dia? Kabar terbaru dari Elkan Bagot, pemain timnas Indonesia yang dulu tolak bela timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, setelah kini sembuh total dari cederanya, dan sudah tampil gemilang bersama klubnya, kini dilirik lagi oleh PSSI dan Patrick Kluivert untuk bisa gabung lagi dengan skuad Garuda. Resmi, Gerald van den Burg jadi pelatih kepala timnas Indonesia U23. PSSI tunjuk Stadion Delta Sidoarjo untuk laga timnas Garuda U23 di Piala AFF. Tim kepelatihan timnas Indonesia Alex Pastor tengah memantau perkembangan kiprah-kiper baru timnas Indonesia yaitu Emil Audero menjelang laga debutnya bersama skuad Garuda pada 5 Juni mendatang melawan Cina di kandang. Ambisi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin santer di media sosial dan juga di dunia nyata. Dengan cara terus berupaya melakukan naturalisasi pemain keturunan profesional dan juga terus memantau perkembangan para pemainnya, khususnya yang berada di Eropa. Di sisi lain skuad Garuda harus bisa mengambil poin penuh di laga melawan Cina nanti, agar bisa memastikan tempat setidaknya di putaran keempat kualifikasi. Karena ketika tandang ke Jepang, perjuangan timnas Indonesia cukup berat, karena kita tahu para pemain Jepang sungguh luar biasa dalam laga-laga sejak dari awal kualifikasi Piala Dunia dimulai. Terbukti, kini Jepang masih kokoh memimpin di puncak klasemen sementara. Makanya kita harus bisa mencuri poin penuh ketika melawan Cina nanti. Menurut informasi terbaru, asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor dan juga pelatih kiper skuad Garuda tengah berada di Italia di mana mereka mendatangi markas Palermo. Aksi Emil Audero yang akan membela klubnya di Serie B Italia. Kedua asisten tersebut memantau kemajuan Emil Audero yang selalu menjadi andalan untuk menjaga gawang Palermo. Kita pantau terus perkembangan salah satu kiper andalan kita yaitu Emil Audero. Kita wanti-wanti jangan sampai mengalami cedera kalau bisa. Karena akumulasi kartu kuning yang diterima oleh Martin Paes membuatnya akan absen di saat tim Merah Putih melawan timnas Cina. Martin Paes sudah dipastikan akan absen ketika timnas Indonesia melawan Cina. Dan jika terbebas dari cedera maka Emil Audero kemungkinan besar dipercaya oleh tim kepelatihan terutama Patrick Kluivert untuk menjadi pengganti Martin Paes. Karena penjaga gawang adalah tembok pertahanan terakhir kita, jadi kita jaga betul debut bersama timnya. Bagaimana perkembangan permainan dalam membela timnya? Bikin gempar dunia, Patrick Kluivert juga terpantau menyaksikan laga Oxford United di Liga 2 Inggris. Secara otomatis Patrick Kluivert melihat pemain muda berbakat Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Ulla Romeni. Di media sosialnya Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Tidak sendirian, Patrick Kluivert ditemani oleh asisten pelatih tim Merah Putih yaitu Denny Lanzard, dan juga penasihat teknik PSSI. Sebelumnya sepintas tidak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun ketika pertandingan berlangsung Patrick Kluivert tertangkap kamera sedang duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzard dan juga Jordi Cruyff. Akan tetapi di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Mereka ketangkap kamera sedang bercengkrama manis, sepertinya yang diobrolkan agak serius. Apakah mungkin Patrick Kluivert membujuk Pascal Struijk untuk segera bisa dinaturalisasi, agar segera bisa memperkuat tim asuhannya yaitu timnas Indonesia? Pastinya dalam hal ini, tentu momen ini sangat menarik kita nantikan. Apakah rayuan maut Patrick Kluivert berhasil membujuk Pascal Struijk? Kita nantikan saja kabar terbaiknya. Memang dalam laga tersebut Pascal Struijk terlihat absen, karena mengalami cedera. Pascal Struijk absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih di akhir musim ini. Penggemar bola timnas Indonesia dan juga PSSI, memang menghendaki Pascal Struijk untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda Merah Putih. Pasalnya lini belakang kita walaupun sudah ada Jai Idzes dan kawan-kawan, akan tetapi jika ketambahan Pascal Struijk pasti akan semakin kokoh dan ciamik. Oleh karena itu hal uniknya pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama timnya. Kenapa bisa disebut unik? Ya karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang bukan kandang.
Pascal Struijk bela-belain untuk gabung bersama rombongan timnya, walaupun tidak duduk di bangku cadangan karena memang sedang cedera. Pascal Struijk bisa dibilang tembok pertahanan timnas Indonesia yang terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Karena nantinya jika Patrick Kluivert menginginkan bermain agak lebih bertahan, maka dengan hadirnya Pascal Struijk bisa menjadi solusi jitu bagi tembok pertahanan Indonesia. Kita tahu bahwa timnas Indonesia belum benar-benar memiliki tembok pertahanan di posisi bak tengah sebelah kiri. Ya benar saja di mana saat ini hanya ada Jai Itzes dan juga Justin Hubner. Akan tetapi ia masih terlalu labil dan terlalu muda untuk menjadi pemain andalan di skuad Garuda Merah Putih. Maka, oleh karena itu, dengan hadirnya Pascal Struijk bisa dikatakan harga mati bagi timnas Indonesia. Ya perlu diketahui bahwa Pascal Struijk tidak hanya kuat dalam bertahan namun ia juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Di mana bersama klubnya ia juga turut tampil menakjubkan. Sebelum mengalami secara Pascal Struijk sudah menoreh 5 gol. Apakah harapan Patrick Kluivert dan PSSI bisa terwujud dengan segera memboyong Pascal Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia? Kita nantikan saja kabar terbaiknya. Otomatis harus melalui proses naturalisasi rampung dulu. Nama wasit kontroversial Ahmed Alkaf, yang pernah memimpin pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga mempertemukan Bahrain melawan Indonesia kembali santer dibahas di publik media sosial. Wasit Ahmed Alkaf yang pada awalnya masuk dalam daftar wasit asal Asia di Piala Dunia, kini tiba-tiba dicoret oleh FIFA. Tidak ada alasan yang pasti dari FIFA. Tapi warganet berpendapat, karena keputusannya sangat merugikan salah satu timnas suatu negara ketika laga Bahrain melawan Indonesia. Berita ini sangat mengejutkan dunia sepak bola, karena dirasa merugikan salah satu pihak timnas dengan keputusan yang diambilnya. Saat itu santer sekali kecaman terhadap wasit tersebut. Di mana wasit asal Oman itu dikeluarkan dari daftar wasit di Piala Dunia bersama beberapa para asisten pengadil asal Oman. Dan alhasil hanya ada 3 wasit dari Asia yang akan bertugas sebagai wasit utama di Piala Dunia yang nantinya akan berlangsung di Amerika Serikat. Ahmed Alkaf menjadi perhatian warganet Indonesia, di mana beberapa kali mengeluarkan keputusan yang merugikan tim Merah Putih saat tandang ke markas timnas Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Hal itu puncaknya terjadi di saat masa injury time di mana wasit tersebut memberikan tambahan waktu 6 menit dalam laga yang tengah dipimpin oleh tim Merah Putih dengan skor 2-1. Namun ketika pertandingan memasuki menit ke-96 wasit tersebut tidak meniup kulit panjang. Alhasil timnas Indonesia kemasukan gol di menit ke-99 atau lebih dari 3 menit yang ditentukan, karena itu skor pun berubah menjadi 2-2, dan bertahan hingga laga selesai. Seusai pertandingan itu PSSI pun melakukan protes kepada AFC perihal kepemimpinan Ahmed Alkaf tersebut. Namun AFC tidak menggubris sama sekali protes PSSI tersebut. Federasi Sepak Bola Oman mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional asal Oman tersebut, yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf dari daftar wasit untuk Piala Dunia Klub FIFA. Dengan keputusan tersebut, pastinya sangat merugikan persepak bolaan Oman secara khusus. Karena Oman sudah tidak dipercaya sebagai wasit di kancah internasional selevel Piala Dunia. Federasi menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada tim wasit asal Oman dalam mencapai hak mereka yang sah untuk berpartisipasi dalam turnamen besar FIFA terutama Piala Dunia 2026. Namun semua keputusan ada di tangan FIFA. Kita sebagai federasi suatu negara hanya bisa pasrah dengan tindakan tersebut. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ke depannya, agar lebih profesional dalam memimpin suatu laga pertandingan. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, kini memberikan konfirmasi resminya terkait 2 pemain skuad Merah Putih yang dipanggil oleh Asian All-Star untuk menghadapi Manchester United, di mana 2 pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari dan juga Asnawi Mangko Alam, dan juga bisa dipastikan keduanya akan membela Asian All-Star melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 mendatang. Kita tahu bahwasanya ajang Asian All-Star akan bertanding melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, sudah menunjuk pelatih Vietnam, Kim Sang-sik untuk menjadi pelatih. Satu persatu pemain sudah mulai diumumkan untuk memperkuat Asian All-Star. Negara terbaru yang mengumumkan perwakilannya adalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tidak mengirim para pemain lokal terhebatnya ke tim Asian All-Stars.
Padatnya jadwal di bulan Juni 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi faktor timnas Indonesia tidak mengirim perwakilan terbaiknya. Asnawi Mangkualam berpeluang besar bakal bertemu lagi dengan winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Bedford FC pernah bertemu kala timnas Indonesia berduel lawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, skuad Garuda kalah 0-2 dari La Albiceleste. Namun Bapak Erick Thohir pun menyerahkan pemanggilan tersebut kepada pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dikarenakan di waktu yang hampir bersamaan skuad tim Garuda Merah Putih akan mengadakan training center di Bali, guna untuk persiapan menjamu timnas Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Dan 5 hari setelah itu skuad Garuda akan melawan timnas Jepang sebagai laga pemungkasnya. Karena 2 laga tersebut adalah laga pembuktian Patrick Kluivert mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 atau tidak, maka Indonesia hanya mengirimkan 2 pemain, yang mana 2 pemain tersebut tidak masuk pemain inti pada skuad tim asuhannya Patrick Kluivert. Saya akan lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang nanti. Adapun laga ASEAN All-Star kita cukup mengirimkan pemain saja sudah cukup. Adapun surat dari AFF sudah resmi diterima oleh Pak Sekjen PSSI. Pak Sekjen sudah laporan ke saya. Pemain yang dipanggil itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah tentu kita akan sampaikan nanti ke pelatih tim senior yaitu Patrick Kluivert, apakah mereka bertabrakan dengan jadwal dengan training yang akan diadakan di Bali. Kita tetap akan berkomunikasi dengan Patrick Kluivert, karena kita kan punya pelatih yang bertanggung jawab. Jadi semua kita komunikasi apalagi ini berkaitan dengan pemain timnas senior. Bapak Erick Thohir pun juga mengindikasikan bahwa timnas Indonesia akan melangsungkan technical center di Bali, dan juga tidak jauh dari tanggal uji coba ASEAN All-Star kontra Manchester United. Itu artinya skuad tim Garuda Merah Putih bisa dimulai pada akhir Mei 2025 mendatang. Kalau bisa kita ikuti semua, pemain kita kan juga ada banyak, ya kita tetap berkontribusi di ASEAN All-Star. Kita dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF. Menyikapi pernyataan Erick Thohir ini, bisa menjadi pertanda bahwasanya Asnawi akan kembali memperkuat timnas Indonesia di mana ia sebelumnya tidak dilirik sama sekali oleh Patrick Kluivert ketika melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret kemarin. Ini adalah sinyal yang baik bagi Asnawi. Dan juga sebagai ajang pembuktian Asnawi, bahwa dirinya masih layak untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia yang dipimpinnya. Salah satu pemain timnas Indonesia senior yaitu Elkan Bagot yang kini fokus bermain di klubnya. Elkan Bagot lebih memilih bermain dulu dengan klubnya ketimbang untuk memperkuat timnas Indonesia, karena demi masa depannya di klubnya tersebut, dan juga alhamdulillah baru-baru ini dinyatakan telah sembuh total dari cedera yang menimpanya. Informasi terkininya Elkan Bagot sempat dicadangkan oleh klubnya dalam beberapa laga terakhir, yaitu di Liga 3 Inggris. Namun baru-baru ini ia terpantau bermain penuh di saat pertandingan bersama klubnya. Performa Elkan Bagot pun di laga itu mampu memberikan yang terbaik bagi klubnya. Setelah resmi dinyatakan sembuh dari cedera yang menimpanya, Elkan Bagot sukses memberikan 78% akurasi umpan untuk lini depan timnya. Pemain timnas Indonesia tersebut pun diketahui sudah sangat dirindukan di tanah air untuk membela skuad Garuda Merah Putih. Banyak yang rindu dengan performa Elkan Bagot untuk tampil lagi dengan skuad Garuda Merah Putih, apalagi sebentar lagi tim Merah Putih akan melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Namanya selalu menjadi perbincangan hangat dan digaungkan di media sosial supaya segera bisa bergabung dengan skuad tim asuhan Patrick Kluivert itu. Diketahui sebelumnya Elkan Bagot sempat menolak panggilan PSSI berkali-kali. Dan yang terakhir bahkan Patrick Kluivert sampai memasukkannya ke dalam daftar panggilan di saat melawan timnas Australia, akan tetapi secara tegas ia menolaknya. Karena kondisi tidak memungkinkan dikarenakan cedera, dan juga ingin memperbaiki menit bermain bersama klubnya. Saya kira kali ini belum waktunya saya memperkuat timnas Indonesia terlebih dahulu, karena faktor kondisi. Adapun alasan yang lain juga di mana ia disebut tengah membayar ketertinggalan di klub tersebut, karena setelah sempat libur lumayan panjang akibat cedera yang ia alami. Saya ingin fokus ke klub saya dulu. Saya kira juga waktu itu ada 4 pemain naturalisasi baru, ada Ula Romney, Joey Pelupesi, Emil Audero, dan juga ada Dean James. Saya kira itu sudah cukup kuat untuk timnas Indonesia. Walaupun sempat kalah dari Australia, namun ketika melawan Bahrain, alhamdulillah timnas Indonesia bisa menang tipis 1-0. Kabar baiknya untuk timnas Indonesia saat ini kondisi Elkan Bagot telah pulih total dari cederanya. Terlebih lagi kontraknya dengan Blackpool berakhir pertengahan bulan Mei ini. Dengan demikian itu artinya besar kemungkinan Elkan Bagot akan dapat membela tim Merah Putih di laga melawan timnas Cina nanti.
Akan tetapi semua keputusan itu kembali lagi ke Elkan Bagot, bersedia atau tidaknya untuk memperkuat timnas Indonesia lagi. Harapan pelatih Patrick Kluivert dan juga PSSI tetap masih menginginkan Elkan Bagot untuk bisa gabung lagi dengan timnas. Ya, dalam hal ini semoga saja sang pemain bisa terus pulih dari cederanya, dan tidak mengalami cedera lagi sampai menjelang timnas Indonesia melawan Cina dan juga Jepang. Selain itu semoga saja ia segera bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda dalam level pertandingan internasional bersama Marcelino dan kawan-kawan. Amin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memastikan bahwa Stadion Delta Sidoarjo Jawa Timur akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025, di mana turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15–31 Juli 2025. Dalam hal ini Erick Thohir menyampaikan bahwa pemilihan stadion tersebut bukan tanpa alasan. Selain baru selesai direnovasi akan tetapi stadion tersebut juga telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. AFF U23 jadi di Sidoarjo. Dengan begitu, kita juga sekaligus memperkenalkan stadion-stadion kita ke kancah internasional, tidak hanya Gelora Bung Karno saja yang kita bangga-banggakan. Akan tetapi kita juga ada banyak stadion yang setara kelas internasional, yang perlu dunia tahu. Kebetulan kenapa kita pilih Sidoarjo? Satu, karena stadionnya baru saja direnovasi dan juga sudah dibuka langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Erick Thohir pun menambahkan bahwa PSSI sangat berkomitmen untuk mendistribusikan pertandingan timnas kita ke berbagai daerah yang ada di Indonesia yang sekiranya stadion yang itu layak. Apalagi ada sekitar 17 stadion yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita manfaatkan fasilitas itu semua. Kami ingin stadion-stadion di berbagai kota ataupun provinsi juga bisa aktif dan dipakai untuk pertandingan internasional. Dan juga pada ajang Piala AFF U23 2025 kali ini, juga akan menjadi ajang pembuktian bagi Grant van den Burg sebagai pelatih kepala di Timnas Indonesia U23 yang baru. Di mana turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan skuad U23 untuk menuju kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Kita percayakan semua ke pelatih U23 kita yang baru ini. Semoga dengan pelatih baru, akan timbul semangat juang baru bagi skuad timnas U23 kita. Dan bisa menoreh prestasi yang mulus dan nantinya bisa menjuarai di ajang Piala Dunia ke depannya. Amin. Karena dengan kita membina timnas di semua tingkatan umur, kedepannya bisa menjadi aset positif untuk kedepannya bagi Indonesia. Tidak pusing lagi untuk mencari pemain-pemain baru lagi, karena sejak dini sudah kita bina dari awal.